kita akan menemukan suatu titik kebahagiaan, titik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kegelapan tadi. Makanya seandainya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat seluruh makhluk yang ada di semesta ini. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sejahtera. Saudaraku sekalian, alhamdulillah saat ini saya masih diberi izin oleh Allah untuk bicara dan membicarakan hal-hal yang penting atau bermanfaat buat kita semua. Untuk itu saya memuji syukur dengan mengucapkan alhamdulillah, karena segala puji itu hanya miliknya. Marilah kita berselawat kepada Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala ruhul wujud fi kulil mawjud wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala Ahmad ruhullah. Allahumma sholli ala Muhammad habibullah. Allahumma sholli ala Mahdi khalifatullah, nurun ala nurin wa huwal arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahul haq, ilahul mutlaq. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang berbahagia, di saat ini saya sangat bersyukur sekali karena masih diberi izin untuk berbicara dan terutama masih bisa bernapas, karena dengan adanya napas saya bisa menyampaikan dan berbicara dengan saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Ada sesuatu ilmu atau pengalaman saya di dalam kehidupan ini untuk membicarakan atau mencurhatkan dengan saudara sekalian, yaitu mengenai belajar menerima, atau gimana sih kita bisa menerima terhadap apapun yang terjadi kepada kita. Mungkin di sebagian orang ini bakal menolaknya karena sangat jadi bertolak belakang dengan pengalaman saya. Untuk itu mohon maaf jika uraian saya ini berbeda dengan anda semua. Saya mohon maaf, tapi di dalam hati saya ini ada sebuah ingin menyampaikan pengalaman ini, dan saya berharap dengan pengalaman saya ini bisa bermanfaat buat saudara sekalian. Di dalam kehidupan mungkin kita tak lepas dari yang namanya masalah ataupun yang datang gak enak kepada kita. Mungkin kalau yang enak itu kita bisa menerima,
Tapi kalau yang datang kepada kita itu yang gak enak-enak, mungkin kita sulit untuk menerimanya. Nah, untuk itu gimana kita supaya bisa menerima itu semua? Saudara sekalian, di saat kita menemukan kejadian atau yang menimpa diri kita yang gak enak itu, kalau yang enak itu udah banyak yang bisa menerima, tapi yang gak enak, apakah kita itu akan mengikuti? Misalkan gini, ada seseorang yang marah kepada kita, apakah kita mau mengikuti itu kemarahannya atau membalas dengan kemarahan lagi? Emang itu sulit. Bagi yang biasa itu sulit, tapi orang-orang yang udah sadar dan tahu, paham siapa itu yang marah dan didatangkan oleh siapa kepada kita, tentu saja bakal bisa. Seandainya itu kan kegelapan, ketika seseorang itu marah itu dalam keadaan gelap, sementara kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dari nur, yaitu dari Nur Muhammad, dari cahaya. Seandainya dalam gelap itu kita dibalas dengan kegelapan, maka akan gak kelihatan, gelap semua. Tapi orang sadar itu, yang tahu, yang sudah sadar itu, ketika mendapatkan kegelapan-kegelapan pada dirinya, maka dia akan menjadi cahaya. Janganlah ditolak itu sebuah kegelapan itu, tapi kita beri cahaya, biar kegelapannya itu bercahaya, kena cahaya, maka kegelapan akan hilang. Bukannya ditolak sama kita, tapi diberi cahaya. Jadilah kita cahayanya, ya. Terimalah dengan paham bahwa itu siapa yang mengirimnya kepada kita. Di balik semua itu pasti ada pesan dari Yang Maha Kuasa. Tanyakan, apa pesan buat kita itu? Pasti ada pesan. Bahkan kesananya jadi ilmu kita. Entah. Semua itu kasih sayang dari Allah, baik yang enak ataupun yang gak enak, datang kepada kita itu buat kita mengerti dan mempelajari ada apa di dalamnya. Ketika kita bertanya ada pesan apa itu di balik itu, pasti kita akan menemukan sesuatu pesan dari Yang Maha Kuasa. Coba kita belajar untuk menerima, meskipun berat, karena kita kan lagi belajar, maklum. Tapi kalau kita udah sadar kesananya, sadar, kita akan menemukan suatu titik kebahagiaan, titik nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat kegelapan tadi. Makanya seandainya kita pingin baik, pingin benar, harus melalui salah dulu. Nah itu, salah itu kan kegelapan. Nah kegelapan itu, jika kita gak menolak, kita tenggelam dalam kegelapan itu sambil memberikan cahaya, maka akan ada suatu pengalaman ilmu buat kita. Makanya gak boleh ditolak. Yang baik dan buruk itu semuanya dari Yang Maha Kuasa. Makanya apa yang kita jaga ketika datangnya kegelapan itu? Yang dijaga itu akal pikiran kita. Ketika ada seseorang yang datang kepada kita marah-marah, langsung tembus ke sini, ke pikiran. Dan pikiran itu akan melukiskan kemarahan itu.
Itulah yang sering kita ingin membalas kepada itu, karena pikiran kita. Sebab di dalam pikiran kita itu, yang melukis itu ada syaitan yang akan menggambarkan atau melukiskan sampai ke kita. Jangan terbawa kita sama pikiran itu, cuman pikiran doang. Tapi kalau kita masuk ke dalam, meniti ke dalam diri, itu bukan semuanya berkah. Kalau kita tahu berkah, di sanalah ada ilmu buat kita, dikasih oleh Allah lewat kemarahan dia. Itu pernah dialami. Kalau kita membalasnya, berarti kita itu sama dengan yang marah itu. Sama apanya? Sama gobloknya. Gitu. Kita digigit anjing, kita dibalas, tapi kita sama anjing. Banyak yang kita pelajari yang tidak enak, gimana menerimanya. Makanya nggak bisa langsung, tapi harus latihan dialami. Coba berusaha menenangkan diri, langsung menenang. Ketika ada yang marah, jangan dulu langsung dilawan malah, tapi langsung masuk kita ke dalam, rasakan, meniti kita ke dalam diri. Ketika kita paham, maka yang di luar itu akan selesai. Marahnya tadi itu akan nggak ada, karena itu Allah yang mengirimkan kepada kita untuk menguji kita, apakah kita kuat, apakah kita melawannya. Ketika kita tidak melawannya, berarti kita udah paham gitu. Dan ketika kita melawan terus, dikala ada lagi yang marah itu, kita akan terulang marah lagi, karena kita belum paham siapa yang mengirim. Kalau datangnya itu sesuatu dari Allah, maka akan berkah semua. Jika kita menerimanya, maka kita belajar menerima. Nah saudaraku, semoga kita bisa menghadapi kegelapan itu, bukan menolak, tapi menerima, dan suguhkanlah cahaya. Karena dengan cahaya inilah, walaupun setitik cahaya, maka yang gelap ini akan terang. Itulah, semoga kajian ini bermanfaat, dan ini sebuah pengalaman dari saya. Semoga manfaat buat saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada. Kajian ini saya akhiri, walaupun sedikit, tapi bisa menyentuh buat kita melatih diri untuk belajar menerima. Kajian ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar.